Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Semangat? Katakan, lebih semangat lagi. Saya belum ngelihat Anda lebih semangat, biasa-biasa. Siapa yang bersemangat di dalam Tuhan? Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sorak-sorai, haleluya. Nah, hari ini hari yang spesial, saya melihat ada dua generasi. Justru apa yang saya presentasikan ini untuk ke depan, untuk gerakan doa Indonesia ke depan, 50% kita kasih waktunya untuk anak muda sebetulnya. Kok anak muda diem aja sih? Yang merasa muda bangkit berdiri. Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kalau kampanye untuk Ahok semangatnya kan luar biasa. Tuhan Yesus hadir di sini. Tuhan Yesus mau pakai kalian. Ayo bangkit berdiri, anak-anak muda bangkit berdiri, anak-anak muda bangkit berdiri. Sorakan, angkat kedua tanganmu, yes! Orang tua berkati mereka, orang tua berkati mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Tanpa sadar bahwa kita di pilkada tahun ini, itu pilkada serentak, itu banyak calon-calonnya anak-anak muda. Bukan anak-anak muda, memang lebih muda lah gitu daripada yang tua lah gitu kan. Nah, kenapa? Ini adalah the year of shifting. Saya harus berhati-hati malam hari ini supaya nggak kampanye. Hari terakhir kampanye. Indonesia harus bersatu, amin. Kita punya gerakan Indonesia One. Indonesia One. Kenapa One? Kalau nggak ada kesatuan kita akan runtuh. Saya nih mau share kepada Anda ya, bukan sekedar saya mau seminar-seminar doaan. Saya ini pelaku. Dari tahun 96 saya digiring oleh Tuhan untuk menggerakkan doa bagi Indonesia. Saya secara pribadi kalau secara manusia ngapain gua mikirin Indonesia, capeknya minta ampun gitu kan. Ngumpulin gereja dari kota ke kota untuk berdoa. Dan itu hal yang membosankan untuk umat Tuhan ngomong doa itu. Emang gue gak doa? Gue sehari aja 5 kali berdoa gitu kan. Bener gak 5 hari berdoa? 5 kali berdoa. Ada yang kurang dari 5 kali? Bener gak 5 kali? Hah? 2 bangun tidur, ayo ngitung. 2 bangun tidur. 2 makan pagi, 2 makan siang, 2 makan malam, doa satpam supaya Tuhan jaga kita dari rampok-rampok, supaya rumah kita aman gitu kan. Nah yang anak muda pasti doanya bisa 7 kali sehari. Kenapa? Makannya 5 kali. Belum Indomie lagi, belum nanti pulang udah Indomie, nanti nasi goreng lagi. Nah saya melihat dari beberapa dekade ini saya menjadi seorang penggerak doa. Saya melihat fluktuatif nih, Indonesia ini seringkali ada di ujung tanduk gitu. Jadi saya karena dipanggil oleh Tuhan jadi saya harus radikal, syukur, seneng, gak seneng, saya pokoknya blow the trumpet aja, tiup sangkakala. Dan saya kalau pergi ke satu kota nih, siapa yang mau jadi peniup sangkakala di kota itu? Saya gak ada kepentingan untuk kota itu, gak buat organisasi, gak buka cabang atau apapun, tetapi kegerakan doa di Indonesia itu harus korporat. Seluruh kota harus berdoa. Gak bisa bolong-bolong. Jangan sampai ada satu kota celah, itu jadi spot pijakan setan, jadi markas. Gerakan yang benar-benar akan menghancurkan, memblokade jalan Injil di Indonesia gitu. Indonesia the largest Muslim population nation in the world. Bayangkan, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Yang bingung-bingung negara Timur Tengah melihat kenapa Indonesia gak bisa syariah. Kenapa malah gereja bisa bertumbuh di mana-mana. Kenapa masih bebas untuk menginjil. Padahal juga Bapak Ibu sekalian kalau kita di Malaysia itu waduh itu parah sekali itu hukumannya. Dan ini grace period buat kita nih masih terbuka. Gak main-main. Gereja gak boleh nyantai. Ada saatnya ini close, waktu itu tertutup. Nah rasain deh.
Saya ini pergi ke bangsa-bangsa Bapak Ibu sekalian. Kalau saya di Turki, Turki itu negara Kristen pertama kali di dunia. Sekarang 75 juta penduduknya, hanya 3.000 orang Kristen. Dan mau doa aja harus nyumput-nyumput, selumput-selumput. Itu bahasa orang Jawa Barat. Saya mau doa malam saja, padahal cuma 7 orang. Saya dijemput dari sungai, dari ini nyebrang ke sungai dulu, pergi ke sana. Padahal tempatnya hanya cuma 2 kilometer dari tempat saya pertama kali dijemput. Kata saya, kenapa saya harus dibawa keliling dulu? Bahaya. Doanya aja nggak boleh teriak-teriak. Yang doa waktu itu banyak anak-anak muda, orang-orang Korea. Orang Korea sekarang banyak anak-anak muda yang jadi misionaris pendoa namanya. Kalau di Timur Tengah ada gerakan namanya Yesaya 19 ayat 19, itu bagaimana? Sampai ayat 24, itu jalur Tuhan di Timur Tengah itu banyak diisi oleh pemuda-pemudi Korea yang berdoa. Padahal bukan negaranya. Bahasa Inggrisnya juga kagak ngerti, dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi bagaimana mereka berdoa untuk negara itu. Wow, awesome. Saya ingin memberi motivasi kepada anak-anak muda, jangan sekedar kalau ibadah performance. Go deeper. Karena kalian adalah menjadi generasi unggul yang menjadi masa depan buat bangsa Indonesia. Amin. You are the best. Amin. Nah, tahun ini lah, tahun yang disebut 2017 ini, tahun 2017 itu bersamaan dengan tahun Yahudi namanya Ayin Sain 5777. Saya bukan mau berkhotbah Sabtu hari ini, besok khotbah, saya mau deliver the message hari Sabtu ini supaya saya lebih bebas. Saya mau share beban bagi kita semua. Jadi sifatnya lebih informatif hari Sabtu ini. Saya rindu sebetulnya hari Sabtu ini untuk revival meeting supaya kita nangkep sesuatu and stand for the city. Untuk revival for the city, bukan hanya untuk gereja kita aja. Untuk benar-benar supaya kota kita mengalami perubahan, mengalami kuasa Tuhan turun. Gereja ditempatkan Tuhan di satu kota untuk menjadi the agent of change, agen perubahan. Yang setuju katakan amin. Gereja not just an organization. Kita akan struggle nantinya, bergumul di situ. Tetapi harus menjadi agen perubahan di kotanya. Menjadi namanya banyak istilah-istilah yang mungkin Anda aneh, tapi inilah yang saya ajarkan selama puluhan tahun. Itu menjadi spiritual beachhead, itu atau pijakan rohani untuk mengubah satu kota. Kalau kita nggak punya prinsip itu, kita akan diubahkan oleh kota. Diintimidasi oleh kota. Dikondisikan oleh kota. Terjepit oleh kota. Nah, tahun 2017 bersamaan dengan tahun Yahudi 5777. 5777. 5 artinya grace, kasih karunia, anugerah. 7 ada 7. 777. Jadi apa arti 777 bagi orang Yahudi? Ini tahun Ibrani. Anda menunggu tahun seperti ini 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi. Agak mungkin kan. So this is the year of special. Yang disebut the year of perfection. Tahun kesempurnaan. Tahun ini kita harus berubah. We have to change. Kalau nggak berubah, saya sih menangkap begini. Tahun ini banyak anak-anak Tuhan akan jatuh. Kok begitu sih? Pak Boksu ngomongnya begitu. Ini tahun kegoncangan, men. Kalau nggak serius kita, jadi orang Kristen benar-benar, bisa jadi orang Kristen yang namanya zombie. Ke gereja tapi rohnya nggak hidup. Banyak julukan tahun ini.
The year of shaking. The year of shaking, kegoncangan. Prediksinya adalah kita melihat teror di mana-mana. Peperangan yang bersimbol agama akan terjadi di mana-mana. Makanya Tuhan katakan hati-hati dengan ragi Herodes dan ragi Farisi. Ragi Farisi itu ragi roh agamawi. Kalau ragi Herodes itu roh politik, humanistik. Kita doa pilkada sebetulnya bukan doa untuk kepada Tuhan, tapi doa karena punya idola. Mudah-mudahan banyak yang tersinggung di sini. Karena kita korban medsos semua. Tambah dianiaya, tambah radikal kita doanya. Padahal itu bukan doa kehendak Tuhan. Doa digiring oleh emosi. Katakan emosi. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan, saya mengerti yang dimaksud si pembicara nih. Hati-hati dengan humanistik, yaitu mengidolakan seseorang lalu datang kepada Tuhan. Harusnya kita berdoa untuk semua raja-raja, semua pembesar. 1 Timotius 2 ayat 1-4. Agar semua orang diselamatkan. Bukan si A yang menang, bukan si B yang menang. Bukan si C yang menang. Bukan nomor 2 yang menang, bukan nomor 1 yang menang, bukan itu goalnya. Agar semua orang baru aja saya ngomong. Agar semua orang Baca dulu deh ayatnya, bukan kata saya. Ini baru intro, belum masuk. Ini baru intro. Karena mau pilkada aja, saya mau memberikan suatu direction. Kita banyak sekarang jadi pendoa-pendoa calon, bukan pendoa bangsa. Iya, saya nggak tahu dibayar berapa jadi sok ekstrim begitu doanya. Mana ini? Oh, nggak ada ayatnya di sini. 1 Timotius 2 ayat 1-4. Mengenai doa jemaat. Jadi doa jemaat tuh nggak boleh politik. Kok ketawa terus sih? Nah, pertama-tama aku menasehatkan. Bahasa Inggrisnya, firstly I urge you. Ini yang dipentingin daripada doa-doa lain. Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Kalau bahasa Inggrisnya, firstly I urge you. Aku ingin supaya kamu pentingin yang ini, urge, bukan advice. Naikkanlah permohonan, doa dan syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi level doa dan syafaat itu lain. Ngerti nggak? Kita nih banyakkan doa, tapi syafaat itu lain, syafaat itu hati Tuhan. Kalau syafaat itu levelnya hati Tuhan, mengasihi semuanya. Standing in the gap, berdiri di celah, mau suka nggak suka, aku berdiri di celah. Kalau ada 2 pertikaian, bukan yang satu, Tuhan ini calonmu Tuhan. Yang ini, Tuhan kirimkan apimu bakar jadi patung lilin Tuhan. Doa nggak boleh dengan marah. Yang setuju dengan saya katakan. Kalau doa dengan marah, gimana Tuhan mau jawab? Dan ucapan syukur untuk siapa? Untuk siapa? Yang mengutuki orang Kristen harus didoain enggak? Tapi jarang kan? Jarang kan? Mungkin didoain tapi di dalam kata-kata kita sebel deh banget. Yang kedua, untuk siapa? Apa satu raja atau semua raja? Atau raja guguk doang? Dan semua pembesar agar kita, kenapa semua pembesar harus didoain? Kalau nggak didoain, dia the man of power, the man of authority, dia bisa dipakai setan. Makanya dalam pilkada ini kenapa saya menggerakkan doa ketika tanggal 6 November yang lalu, 129 kota berdoa, semua berdoa.
Ibu Luciana jangan ketinggalan ya kalau ada doa nasional. Di Tasik harus ada doa. Tuh ada doa. Pada doa nggak? Pada doa nggak? Wih, keren. So you are one of them. Itu doa itu penting sekali karena peperangan rohani tingkat strategis. Tingkat strategis tuh, kok saya jadi keluar mimbar nggak boleh toh? Soalnya saya ini pengen lebih dekat dengan anak muda biasa gitu. Nah, peperangan rohani tingkat strategis itu akan dikendalikan setan, orang yang the man of power-nya, the man of authority-nya untuk to change the rule, untuk mengubah hukum dan waktu. Oh, itu bahaya sekali. Dan biasanya itu peperangan rohani tingkat strategis itu kalau ada pilpres atau ini pilkada yang serentak. Karena apa? Karena semua pakai dukun-dukun sekarang. Kalau Anda yang bisa ngintip ke neraka nih, neraka lagi kosong. Dukun, peramal, apa semua lagi kerja, lagi lembur-lemburan nih sekarang. Lagi cuan-cuanan nih semua nih. Kenapa? Mereka pakai witchcraft. Sihir untuk menyihir seluruh masyarakat. Bayangkan kalau satu kota nggak doa. Saya disebut capek-capek ngegerakin doa, tapi ya namanya udah tahu nggak dilakukan. Ya, saya bisa tanggung jawab besar di hadapan Tuhan. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kenapa kita harus semua untuk berdoa untuk raja-raja? Saya minta 2 pemuda, 1 pemudi. Maju ke depan. Memang yang pas. Nih ya. Nah kamu 1. Nah. Berdiri di sini. Sini. Kamu di sini. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Tuh kalau lihat nomor 2 sok fanatik. Gitu apa sih? Ada roh apa sih kamu tuh? Kalau saya nyebut nomor 2 langsung. Ini nomor 3. Persis ya. Kamu sini. Karena kamu banyak komentar, banyak ketawa. Sini. Bertanggung jawab dengan kata-katamu. Menurut kamu 3 ini yang mana yang dari Tuhan? Yang benar. Benar semua dari Tuhan? Ini jangan anggap youth daripada GBI. Jangan. Jangan melihat mereka youth GBI, jangan. Ini misalkan mau pilkada nih. Yang mana yang dari Tuhan? 1. 2. Kenapa? Yang mana yang dari Tuhan? 2. Berarti 2 ini dari setan. Jawab. Hah? Ditanya begini baru sadar kan? Sekarang gini. You fanatik nomor 2 kan dari tadi. Teriak terus. Saya ya bajunya aja udah kelihatan kan loh. Sini. Kamu berdoa untuk mana? Enggak, bohong itu. Yang sebenarnya kamu berdoa untuk yang mana? Ya, jujur, ini jujur baru. Ayo berdoa, berlutut. Tuhan, tolong, teraniaya. Ini yang dari Tuhan. Langsung ada covering. Seneng kan? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Langsung orang yang didoakan itu ada covering. Wih, hebat ya. Jangan gerak, gak boleh jatuh. Ini yang 2, apa yang terjadi kalau gak didoain? Nusuk dari belakang. Jangan ketawa kalau orang nusuk, jangan ketawa. Apapun segala cara untuk gulingkan dia karena apa? Ininya, bukan ininya.
Yang dibenci itu adalah Kristus. Pindah agama beres, udah beres. Urusan, bener nggak? Paling dikutuki oleh pendeta, no? Kenapa kalian nggak doa yang ini? Pegang. Kalian harus berdoa untuk tiga-tiganya. Ketika ini yang menang, ini nggak marah mereka. Makanya doanya mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa aku berikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaan. Jadi pendoa bangsa bukan pendoa golongan. Bukan pendoa idola. Aduh nyesel deh kenapa saya hari ini baru kesini gitu, pada bertobat semua nih hari ini. Saya nggak terlalu terobsesi dengan siapapun yang menang, karena ini mah temporary, bisa 3 bulan lagi di penjara. 6 bulan lagi di penjara, bagaimana about our nation? Jadi kalau misalkan yang dari Tuhan nanti tiga-tiganya covering, ini semua dia akan ngajak, yuk bangun Indonesia yuk bangun yuk bersama-sama. Karena apa? Ada yang standing in the gap. Jadi sekarang WhatsApp apa segala macam, belum hoax dan sebagainya, memanas-manasin sampai Donald Trump megang itu apa tuh? Foto nomor 2 ini dari Tuhan, sama-sama dari Tuhan. Astagfirullahalazim. Pakai ayatnya. Itu kan manas-manasin. Itu namanya roh Farisi, ragi Farisi. Saya nih berdoa dari presiden kedua ganti. Saya bersyukur kok masih hidup nih. Udah presiden ke-7. Udah 5 presiden nih. Dan beda, itu politik bisa berbeda. Jadi ketika seorang pendoa syafaat, gak apa-apa itu jatuh, udah beres urusan. Ini misalkan 2 bertengkar. Namanya bertengkar gak senyum, bertengkar, geluh, bertengkar gimana. Nah, kita ini bukan ngeramein, ayo, jangan kalah. Memang lu mah hitam, yang ini lebih putihan nih, udah bener nih, gitu kan. Oh, gitu kan. Pendoa syafaat gak gitu, pendoa syafaat lalu standing in the gap. Iya, lagi berantem. Kamu itu hitam, hidup lagi. Kamu tuh salah. Dia gak gitu. Saya juga akan ke sini, lu juga jangan ngiri karena beda kulit. Udah tenang aja. Gak ada masalah, kita nih di hadapan Tuhan jadi standing in the gap. Gak memilah, gak memilih, sampai satu saat ini tuh bisa akur kembali. Politik tuh bisa akur kembali, kita yang musuhan. Ayo bergandengan tangan. Bergandengan tangan lagi, satu lagi. Berpelukan. Gua ditinggalin. Lupa gue. Itulah upah pendoa syafaat. Kenapa ngangguk-ngangguk semua? Ini kekacauan rohani di Indonesia. Gereja atau umat Tuhan yang berdoa tidak pernah matang. Membuat keributan di dalam alam roh. Pertempuran secara roh. Tidak solid. Tidak punya visi kolektif. Yes, I'm standing in the gap for the nation. Give me Indonesia. Lord. Bukankah Indonesia itu dengan semua isinya kan? Betul gak? Gak ada ras, suku, agama. Karena siapapun yang menang nanti, misalkan ini menang, udah Tuhan punya rencana memang ini menjadi menteri, bisa. Ini jadi wakil presiden, bisa. Jangan lihat sesaat. Amin. Nah kembali itu ambil itunya, sampahnya. Nah ini tujuan daripada ayat ini terus. Di dalam ayat yang ketiga,
Jadi kita nih harus punya kesalehan dan kehormatan. Kalau Indonesia chaos terus, demo terus, ini nggak salah ngomong, demo lagi. Sekarang di CNN juga Indonesia tuh jadi dianggap tukang ribut. Tidak ada kehormatan. Dan yang ketiga, itulah yang baik dan yang, ayo baca, 1, 2, 3. Mau yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan? Dan yang keempat, jadi mimbar itu nggak boleh untuk kampanye. Yang menghendaki, baca. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh, everybody will be saved. Tujuannya bukan asal menang. Saya ingat lagi Pilpres yang lalu, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Wah, sebagian gereja, Prabowo yang dari Tuhan, ternyata yang menang Jokowi. Waduh, sakit hati. Tuhan salah ini mutusin. Sampai sekarang ada pendoa-pendoa yang menganggap bahwa bukan itu yang dari Tuhan. So, apakah kita lagi berdoa atau bersyafaat? Beda. Jadi oke, saya kembali. Ini tahun 2017, the year of shaking. Cyber war itu mengerikan. Kita nih dipengaruhi oleh cyber war. Berita. Coba Anda lihat. Anda gerahkan setiap kalau setengah jam nggak pegang handphonemu. Jujur aja, jujur lah. Udah ngakunya di hadapan Tuhan aja deh. Sampai di gereja pun Anda nggak tahan kalau nggak pegang gadget. Oh tapi ini kan baca Alkitab. Untuk itu search di Google, Pak Pendeta ngomong apa saya search. Bener nggak tuh? Kita nggak fokus. Peperangan itu di sini, kubu itu di sini. Makanya di gereja-gereja di Jakarta ada, di setiap gereja tuh ada pengacau signal sekarang. Mau ke gereja tidak ada signal. Gitu. Supaya fokus. Nah cyber war ini mengerikan sekali. Nah nanti apa sih metode peperangan dunia ke depan itu pakai teknologi. Bukan kayak bom atom lagi ke zaman dulu. Masih ingat tanggal 23 Desember yang tahun 2015 yang lalu. Itu para hackers, kelompok hackers melumpuhkan pembangkit tenaga listrik di Ukraina. Pada musim dingin sampai 230.000 rumah gak ada listrik. Bayangkan kalau mati, yang mati banyak. Antikris pun akan pakai teknologi. Jadi kita juga gak boleh gaptek gereja. Berita, mendingan jangan berita yang sesaat. Kalau apalagi tahun 2016, ngikutin nggak apa yang terjadi tahun 2016? Oh enggak, karena kita sibuknya sama Jessica Mirna dan kopi sianida. Dan seberapa banyak omongan kita bahkan gereja kosong ketika debat debat paslon. Kosong. Mendingan kita lihat debat daripada kita doa. Ini udah degradasi level rohani yang sangat kronis saya melihat. Tiap hari kita pasti ngomong mengenai Ahok lah, ngomong apa. Kita sampai di dalam doa dan di dalam omongan udah beda. Ada cemas, takut, bahkan gerakan doa tuh karena ditakut-takuti oleh situasi. Padahal itu adalah strategi dari luar Indonesia menghancurkan Indonesia supaya perang di dalam. Supaya dalam 1 dekade ke depan Indonesia hilang. Dan kita nggak ngerti apa tujuan Tuhan untuk Indonesia. Kenapa kita harus stand in the gap? Pray for the nation.
Wah. Kita bisa dipecah antar suku, antar agama, antar ras. Dan satu agama pun Kristen bisa dipecah lagi. Dan itu strategi setan. Dan Illuminati juga mengambil peran untuk bagaimana, karena kekuatan Indonesia ini diperhatikan. Berbahaya untuk kekuatan dunia Indonesia. Secara geografi dan strategi. Salah satu isu besarnya adalah buat mereka perang satu dan yang lain. Kedua, lumpuhkan persenjataan. 3, LGBT. Supaya moralnya hancur. Makanya jangan heran, saya baru pulang dari Papua, ngeri banget ternyata miras di drop begitu banyak. Untuk supaya anak-anak muda hancur. Kalau anak muda hancur berarti no hope. Saya biasa bicara di pertemuan terbatas, kalau para leader, para pemimpin gereja, saya bisa lebih terbuka. Jangan doa sesaat. Ya. Nah, the year of shifting. Kenapa shifting? Secara politikal. Ini di awal tahun 2017 saja, 20 Januari 2007 kita dikagetkan dengan Donald Trump yang mestinya kalah 4% daripada Hillary, mendadak bisa menjadi presiden. Ini dua pilihan yang paling jelek di antara yang jelek. Tapi mendadak Donald Trump bisa menang dan semua dikagetkan. Warna politik dunia langsung berubah. Mapping dunia langsung berubah. Tetapi kita lihat kenapa Donald J. Trump bisa dipakai Tuhan. Donald itu artinya ruler of the world. J itu John. John artinya grace of God. By grace of God. Oleh karena anugerah Tuhan. Trump itu tuh papanya orang Jerman, mamanya orang Skotlandia. Mamanya tuh pendoa syafaat. Bisa-bisa dipakai usia begini, lagi top-topnya bisa dipakai untuk membalikkan keadaan kepada Bible kembali. Trump artinya adalah di bahasa Jermannya a drummer, descendant of the drummer. Jadi keturunan daripada genderang perang. Tapi bahasa Inggrisnya Trump itu trompet. Dan Donald Trump itu presiden ke-45, tapi periode ke-58. Anehnya 58 di dalam bahasa Ibrani artinya nun chat. Nun chat itu artinya adalah by grace of God, ini musim zaman Nuh. Nuh. Akhir zaman ini. Makanya banyak nubuatan di the last presiden whatever lah, we don't know gitu kan. Saya nggak terlalu jauh ke situ, tetapi kok ada meaning seperti ini gitu muncul. Hari pertama dia jadi presiden, sekolah-sekolah harus doa lagi. Para pegawai pemerintah, doa Bapak kami sebelum bekerja. Wow, itu kan dieliminasi oleh Obama kan. Negara ke-41 yang mendukung LGBT, dia cabut kembali hukum itu. Wah, memang tidak populer di mata politik, di mata dunia, tetapi He's the one chosen by God. Dipilih Tuhan. About us, bagaimana everyone? Setiap kita bagaimana? Ini adalah disebut perang global, the year of the global war. Apakah kita masih begini? Apakah kita tetap sama? Mau tetap begini? No. Akselerasi. Ini tahun kita we run, just run. Terus disebut juga the year of turbulence. Apa maksudnya? Crash. Ada banyak yang crash. Tanda-tandanya itu, bayangkan Italia negara yang kuat. Itu jangan ngomong Greece, udah Yunani itu udah hancur, bangkrut.
Tetapi Itali mendadak ini, sistem perbankan di Itali kolaps. Ini mengerikan sekali, bank-bank besar akan di Eropa akan kolaps. Apa pengaruhnya ke Indonesia? Lah, berapa kuatnya Indonesia? Saya balik pertanyaan. Are you strong enough? Belum perperangan dagang Cina dengan Amerika Serikat ini akan mencuat dengan senilai 600 miliar dolar kan. 45% produk Amerika itu dari Cina, made in China. Terus sign, ini ada sign yang luar biasa tahun ini, tahun 2017. Mendadak pas hari Rosasanah 23 September 2017 yang akan datang. Insya Allah kalau kita masih hidup nanti bulan September. Itu muncul namanya The Star of Bethlehem. Apa The Star of Bethlehem? Itu Wahyu 12 ayat 1. Tanda besar di langit, coba kita buka Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat yang 1. Maka tampaklah suatu apa? Di mana? Di mana? Jadi bukan di darat kan? Bukan di bawah bumi kan? Bukan di dalam laut kan? Bukan di Tasikmalaya kan? Tanda besar di mana? Apa? Ayo baca. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Apa? Anda bisa terjemahkan dengan ini. Wih, opah kita nggak bisa, papah kita nggak bisa, sekarang kita ngalamin. Apa maksudnya tanda besar di langit? Berarti pasti bintang-bintang kan, bulan, matahari kan itu namanya di langit. Itu the star of Virgo. Coba lihat slide. Lihat matahari. Virgo itu virgin, perawan. Gak pernah muncul ribuan tahun, mendadak bisa muncul. Lihat bulan di sini, matahari dan 12 bintang di atas. Di atas kepalanya. So this is the sign. Waktunya sangat singkat. Sangat-sangat singkat. Tanda-tanda kedatangan anak manusia nih sudah sangat jelas. Anda anak-anak muda harus wawasan global, saya kata. Kita act locally, think globally. Karena Anda harus bisa jadi misionaris sampai ke seluruh bangsa di dunia. Amin. Saya ini seorang visioner, jadi saya ingin mengurapi kalian kalau bisa nanti ya. Siapa yang mau diurapi supaya Anda jadi visioner. Gak cukup jadi orang Kristen. I am just a Christian. No, terlalu banyak orang Kristen. Kita harus menjadi seorang yang visioner. Nah sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin kita lihat satu klip. Saya ini lagi mobilisasi 500 kota. Tanggal 25 Mei 2017, ini the day of national prayer movement in Indonesia. Bahkan saya kagetnya saya diundang ke Amerika karena tanggal 6 Februari yang lalu mereka nonton live streaming. Jadi Pak, di Amerika kami akan ada 12 kota akan berdoa. Wih, ternyata kok dari Indonesia bisa chat sama orang-orang Indonesia di sana untuk buat gerakan-gerakan doa sekota. Mereka mengundang saya, Pak datanglah ke sini sebelum 20, ngomonglah Pak, impartasi Pak supaya kami bergerak. Waduh, saya pikir kadang sometimes saya berpikir, Tuhan nobody else. Apakah nggak ada orang lain? Nah saya ingin gerakan 25 Mei 2017 yang kita sebut Indonesia One, Indonesia satu itu ayatnya di Zakaria 14 ayat 9. Dialah namanya satu-satunya. His name is one kalau bahasa Inggrisnya. Itu menjadi satu gerakan bersama dan mari mulai anak-anak muda take a lead. Ambil peranan. Anda harus jadi pendoa syafaat yang berdiri bagi bangsa. Bukan orang yang hanya sekedar jadi orang Kristen. Tetapi Anda harus menjadi quality di hadapan Tuhan, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kita saksikan klip ini. Yuk.
malam ini Tuhan, kemuliaan-Mu dicurahkan kepada kami semua. Itu yang membuat kami jadi satu. Ya Tuhan, hamba-Mu tahu kunci penuaian yang utama dari penuaian itu ada tubuh Kristus, menyadari dan menerima perbedaan sebagai berkat Tuhan. Kita mau jadikan panggung ini menjadi mesbah. Mesbah atas seluruh bangsa Indonesia. Satukan kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami tercerai-berai ya Tuhan. Tetapi di dalam kebersamaan kami ya Tuhan, di dalam kesatuan kami, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Tahu ini suara Tuhan, bagi saya nggak mudah. Saya ini sebetulnya udah pensiun 2 tahun untuk menggerakkan doa. Saya udah delegasikan kepada orang lain. Tapi Tuhan bicara beberapa bulan yang lalu. Stand once more for your nation. Aduh, beratnya minta ampun. Tanggal 6 Februari yang lalu, kita nih nggak ada dana untuk doa pilkada. Ngapain lagi doa pilkada? Kayak nggak populer lagi judulnya. Ya ternyata 129 kota bisa berdoa bersama-sama. Dan itu bisa tanpa biaya. Betul-betul tanpa biaya. Saya melihat, wow Tuhan. Saya nggak ngerti nanti dari Tasik bisa menyebar ke berapa kota, berapa desa sampai ke kelurahan untuk berdoa. Saya nggak peduli. Soal organisasi, soal denominasi. Just pray. Meskipun nanti di satu kampung hanya 5 orang berdoa, pray. Kita harus bikin satu covering di satu bangsa, 17.500 pulau di Indonesia ada doa. Ya 11.000 belum ada penghuni sih. 11.000 pulau belum ada penghuni. Jadi maksudnya dari 710 kota, 70.000 desa. Ada orang yang berdoa. Apakah itu organisasi? Bukan. Untuk bangsa kita. Nah, kita lihat apa sih sebetulnya yang Tuhan mau kepada konteks kita malam hari ini. Setiap orang itu harus ngerti apa maunya Tuhan. Bukan keinginan diri kita sendiri. Bukan jadi orang yang ikut-ikutan. Kita lihat bahwa tujuannya pasti bahwa agar semua orang diselamatkan. Kalau kita baca di dalam Matius 24 itu berbicara mengenai zaman baru. Zaman baru. Tuhan rindu bahwa kita ini menghasilkan buah. Kita pergi ke seluruh dunia menjadi, beritakan Injil kerajaan ke seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa, tibalah kesudahannya. Tetapi Tuhan ingin supaya kita ini ketika Tuhan menemukan kita, ketika Dia datang menjemput kita, apa yang Tuhan mau? Hanya 2 hal. Adakah aku menemukan iman di bumi? Yang kedua, where is the fruit? Mana buahnya? Saya mau berbicara mengenai ada 3 hal yang memang buah ini yang Tuhan harapkan. Ketika yang pertama adalah buah-buah roh tentunya. Itu adalah kita berjalan di dalam buah-buah roh.
Apa itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah-buah roh itu yang keluar, yang itu menjadi aroma di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena Kristus yang ada di dalam kita, itu gak usah disebut, gak usah dikhotbahin. Aroma ke sekeliling. Melalui buah-buah roh kita. Dan itulah kehidupan yang membawa aroma. Ada orang bau keringat, ada bau wangi. Nah, aroma apa yang kita bisa mempengaruhi lingkungan sehingga lingkungan, ini orang beda. Kok ada sukacita, meski dalam keadaan apapun ada sukacita. Karakter Kristus ada di dalamnya. Tetapi juga saya nggak berhenti di situ, tetapi ada juga jiwa-jiwa. Setiap orang tuh harus mengerti bahwa dia ditempatkan Tuhan. Udah jadi Kristen berapa puluh tahun, sejak dari lahir udah Kristen, tetapi punya anak-anak rohani. Punya anak-anak rohani. Tapi Bapak saya masih muda, doesn't matter how old you are. Harus ada orang yang dimentor oleh kita untuk kita memberi direction. Look at me. Lihat hidupku. Saya sering kali kalau ngumpul sama anak-anak saya, berdoa bersama-sama, istri, anak-anak, mantu. Lalu saya katakan, sejelek-jeleknya ikuti iman papa deh. Itu yang paling jelek, ikutin iman papa. But I hope, saya berharap kamu punya iman lebih dari papa. Don't do the same like your father. Karena tantangan ke depan lebih besar. You must be greater than your father. Harus lebih besar dari papamu. Nah, itu ke anak kita, baik juga jiwa-jiwa. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah buah karakter. Buah karakter. Banyak orang fail dalam karakter. Sehebat apa urapannya? Sehebat apa jabatannya? Seluar biasa apapun ministrinya, kalau karakternya jelek, gak finish well. Karakter itu apa? Tuhan katakan supaya kita memiliki karakter Kristus. Karakter adalah kombinasi dari temperamen dan kebiasaan yang kita lakukan. Karakter adalah diri kita sebenarnya. Diri kita sebenarnya. Dan itu yang bisa mengubah adalah Kristus sendiri. Tapi harus kita, we are ready to change. Kita siap untuk dirubah. Kita siap untuk diperbaiki. Kita siap untuk diproses. Tanpa karakter yang baik, suatu pelayanan akan selalu berada dalam keadaan rawan atau rentan. Tahun 2016 saya punya teman-teman yang saya kenal 6 Peter atau Petrus mati. Hamba Tuhan. Serem banget. Di antaranya Petrus Agung, Peter Condro, Peter Wagner, Peter Ten yang ketua gembala GKI di Bandung. Sahabat saya, waduh 6 Peter. Petrus kata saya, hati-hati nama Peter nih. Gak tahu nama, tahun ini nama apa nih berjajar. Saya ngelihat 6 hamba Tuhan ini berbagai cara, ada yang mendadak matinya. Pak Peter Ten itu lagi di pantai di Bali, mendadak ada ombak 2-3 meter ngegulung, mati. Padahal sebelum berangkat ke Bali dari Bandung naik Air Asia selfiean, hai aku ke Bali, besoknya almarhum. Petrus Agung baru makan, mendadak God. So amazed. Dari berbagai kriteria ini saya ngelihat bagaimana buah-buah daripada hamba-hamba Tuhan ini. Saya selalu dengan Peter Wagner, salah satu guru saya. Wow. Mungkin kalau saya sebut bisa puluhan ribu pemimpin itu murid dia di seluruh dunia.
He is my teacher. Dan udah jadi pemimpin levelnya dunia. Dahsyat. Jadi karakter ini buah yang dicari Tuhan, karakter menentukan tingkat kedewasaan rohani, karakter merupakan tujuan akhir daripada kekristenan, karakter menentukan kelanggengan pelayanan yang sejati. Tapi juga karakter ini adalah membuat dia great di hadapan Tuhan. Tergantung dari karakter ini. Banyak pelayanan hebat tapi buahnya nggak baik. Mengapa? Saya mau bahas secara singkat saja. Mengapa orang Kristen tidak membuahkan karakter Kristus? Baik level doa syafaat seperti tadi. Ketika doanya tidak dijawab, dia kepahitan. Menyerang. Setelah kalah, menyerang. Ini sebetulnya bukan soal Tuhan, bukan doanya yang salah, bukan, ini soal karakter. Soal karakter. Alasan pertama, kenapa orang Kristen tidak menghasilkan buah karakter yang baik? Pertama, tidak berakar. Kadang suka ngeroh. Karena sebetulnya basicnya adalah tetap firman Tuhan. Saya tadi juga share firman Tuhan 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Bukan keinginan saya, bukan pengajaran saya. Just follow the Bible. Jadi kalau kita tidak menghasilkan buah itu, maka ada masalah dengan akarnya. Kita harus menyerap firman Tuhan. Saya sih peneguhan-peneguhan semua harus back to the Bible. Ada seorang pendoa syafaat yang punya penglihatan, selalu punya penglihatan. Satu saat dia di satu kota di Jawa Tengah. Aku melihat di gereja ini ada naga hijau. Waduh, naga hijau, untung nggak disebut kolor hijau gitu kan. Terus, ini cerita benar beberapa tahun yang lalu. Di gereja itu ada naga besar, warnanya hijau, bertelur 12 dan telurnya sudah menetas semua. Lalu orang menuding siapa yang jadi naga ini. Dihitung ada 12 orang kah yang ngelawan gembala dan lain sebagainya. Nah ini kan jadi enggak. Jadi kisruh, bola kemana enggak ngerti gitu kan. Akhirnya terpecah-pecah. Terpecah-pecah, tercabik-cabik. Dan si pendoa yang mendapat ini, yang punya posisi yang begitu baik, sekarang udah gak di situ lagi. Dia bawa roh pemecah belah lagi di berbagai ministry. Nah, menyerap firman Tuhan itu dan berjalan di atas firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Be careful, kita dalam pilkada ini jangan jadi kumpulan pencemooh. Satu saat kita berdoa, saat yang lain kita menjadi pencemooh dan kita ada di kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Jadi orang yang tidak tertanam di tepi aliran air, be careful buah apa yang dirasakan orang lain. Opininya, emosinya, mimpinya, ambisinya. Nah, saya mau cerita dikit ya. Ada seorang penginjil terhebat. Anda bisa search di Google, tapi nanti kalau udah pulang. Ada namanya Charles Templeton. Dia seorang pengkhotbah luar biasa
teman baiknya Billy Graham. Billy Graham masih hidup, kalau dia udah almarhum. Charles Templeton ini adalah seorang pendiri Youth for Christ. Hatinya untuk youth luar biasa di Kanada. 1 minggu kalau dia khotbah 30.000 anak muda bertobat. 30.000 anak muda bertobat. Satu saat dia melihat majalah Life. Di sampul majalah itu dia melihat ada seorang perempuan dari Afrika menggendong anaknya yang kurus kering dan mau mati. Lalu satu tangannya membawa batok kelapa. Judul daripada majalah ini, No Rain, tidak ada hujan. Waktu itu jutaan orang mati di Afrika. Lalu dia baca artikelnya. Lalu dia bertanya begini. God, where are you? Lalu dia ragu bahwa Tuhan itu ada. Does God will exist? Apakah Tuhan itu ada? Ini hal yang gila banget kan, penginjil ternama bisa begitu. Lalu bulan depannya dia kumpulkan seluruh jemaat, ribuan jemaat. Dia naik ke mimbar dan dia katakan begini, listen to me, perhatikan aku, bahwa ini hari terakhir aku ada di sini dan aku mau meninggalkan Tuhan. Kaget, apalagi anak-anak muda sekarang, anak-anak muda yang dia bertobat itu karena gara-gara dia tuh, sekarang udah jadi banyak pemimpin-pemimpin rohani yang luar biasa. Lalu dia bikin buku namanya Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. Dan dia bikin buku porno semacam penthouse gitu. Dia kemana-mana pakai helikopter. Dia jadi konglomerat. Satu saat, satu wartawati bertanya kepada dia. Charles, what do you think about Christianity today? Bagaimana mengenai kekristenan hari ini? Dia kata, jangan tanya aku. Jangan bicara lagi soal kekristenan. Saya kecewa terhadap kekristenan. Lalu wartawati ini bertanya lagi, how about Jesus? Bagaimana dengan Yesus? Dia sambil lalu, dia katakan, I miss him. Dan dia mati menjadi orang ateis. Dia sudah di neraka. Penginjil hebat. Kenapa? Pelayanan hebat tetapi tidak mengakar. Teologi, oh jangan, dia guru teologi ya. Sombong rohani itu adalah akar masalah daripada seseorang, kejatuhan seseorang. Merasa diri oke, penggemar banyak, dia menjadi number one. Kedua, kenapa banyak orang-orang Kristen tidak berbuah karakter Kristus dalam kehidupannya? Yang kedua adalah tidak siap dilukai. Kita sekarang udah lupa mengenai khotbah, mengikut Yesus itu menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Kita banyak dengar seneng khotbah mujizat, berkat, baru nabur ceptiau pulang dapat sacaptiau. Lak captiau, cepetiau, itu gak salah. Tetapi apakah kita hanya berbicara soal materi? Di akhir zaman tuh kasih yang mula-mula ini mahal sekali harganya. Bagaimana supaya kita bisa punya karakter Kristus itu dan kita benar-benar menyelami hidup di dalam Kristus. Kondisikan hidup kita lagi di mobil, ada khotbah, ada kita worship dan sebagainya, baca firman Tuhan. Yakinkan kita ini masih baca firman Tuhan nggak setiap hari? Begitu bangun tidur udah WhatsApp grup, udah Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya.
Nah, kenapa tidak siap dilukai maksudnya bagaimana? Ada petani-petani tradisional di Jawa Timur, dia melihat kalau pohon mangga ini berbuah lebat, dia lukai itu pohon itu. Ternyata buahnya semakin lebat. Tahu nggak mur itu apa? Mur kemenyan itu. Saya baru tahu itu mur, saya ngelihat mur itu baru-baru dari Israel. Saya ketemunya di Jordan malah di Petra. Itu mur itu wanginya minta ampun. Itu mur itu adalah untuk pembalsem mayat, untuk raja-raja. Gimana cara buatnya? Itu dilukai, dahan dilukai sampai kepada batang mudanya. Dilukai lalu menetes getahnya dan lalu mengering lalu dibakar, itu bisa wangi sekali. Ada orang yang dilukai langsung kepahitan. Stop di situ, tidak berbuah, malah itu mah orang yang siap ditebang. Tidak berbuah, gak ada guna. Jadi kita nih harus melihat segala sesuatu dalam perspektif kacamata Tuhan. Ketika kita ada namanya dicobai, temptation itu tes. Dicobai itu tes ya. Temptation itu dicobai itu beda dengan ujian, beda. Ada seorang perempuan berkulit hitam waktu itu saya temui di Hawaii, di konferensi internasional di Hawaii. Orangnya kecil tapi orang kulit hitam, ngobrol satu meja sama saya. Saya pikir wah udah kita ngobrol where you come from, dari Amerika gini-gini, dari dia warga negara bukan Amerika, di Eropa. Terus dia ternyata saya kaget, nih bukan orang biasa. Dia tuh guest speaker. Pembicara terhormat di international conference itu. Lalu kesaksiannya buat saya terkagum-kagum. Dia itu penemu chips pesawat Airbus 380. Setiap pesawat Airbus 380 yang harganya 5 triliun tuh satu pesawat. Bisa masuk 850 orang, double decker. Dia menemukan chipsnya. Dan ketika menemukan chipsnya, ada kegagalan. Jadi ini pesawat gak boleh diterbangkan. Tidak boleh diterbangkan karena bisa berbahaya, bisa berakibat fatal. Apa yang terjadi? Dia diintimidasi 10 tahun. Lu mau buang uang berapa? Mau berapa triliun? No. Bunuh boleh. Tahan. Lukai aku, tapi saya gak mau sign. Sampai akhirnya tahun 2005 dia sign. Dia katakan proses dari Tuhan. Tes dari Tuhan itu. Dicobai si setan itu untuk jadi kaya. Itu bukan hal yang mudah. Ngomong gampang, dia kata. Akhir zaman ini kita lihat di TV, ya orang yang melipat gandakan uang, ya ampun. Orang yang terhormat begitu masih mau yang begitu. Hanya untuk jadi kaya. Tetapi Tuhan itu menguji, bukan mencobai. Yang ketiga adalah kita tahu bahwa yang terakhir kita ditetapkan Tuhan untuk berbuah. Banyak orang yang gak tahu bahwa kita ditetapkan untuk Tuhan untuk berbuah. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16, coba kita baca ayat terakhir ini. 1, 2, 3, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Jadi kita sudah ditetapkan. Siapa yang percaya bahwa kita dipilih Tuhan? Siapa yang percaya? Siapa yang percaya bahwa Anda ditetapkan Tuhan jadi leader? Amin? Aduh, leader gimana? Ya jadi bupati lah, jadi wali kota Tasikmalaya, why not? Tetapi leader itu maksudnya enggak jadi follower, leader itu influence, bring influence. Take a lead maksudnya. Ambil kepemimpinan.
Kamu sudah ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah dan buah itu tetap. Untuk mencapai leader itu banyak ujian-ujian. Banyak stepping stone. Batu-batu yang mengarah ke sana. Mencapai satu titik puncak itu di mata Tuhan. Bukan sekedar sukses dipandang orang, tapi ini soal perkenanan. Perkenanan. Apakah produk kita, buah pikiran kita, perilaku kita, ciptaan kita akan dikenang orang, akan jadi berkat buat orang. Siapa yang tahu lagu Semua Baik, Semua Baik? Tahu? Nanti kita nyanyikan lagu ini. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Tahu gak siapa penciptanya? Tahu gak? Ada yang tahu? Nobody. Padahal lagu ini sudah jadi berkat luar biasa. Sampai penyanyi-penyanyi rohani yang terkenal nyanyi lagu ini gak tahu mau bayar royalti kemana. Baru ditemukan beberapa waktu yang lalu. Dia penciptanya itu namanya Budi Haryanto. Seorang anak muda. Tinggal di Solo waktu itu. Di gereja Gebis. Umur 25 tahun. Ketika dia ciptakan lagu ini, membuat syairnya. Dia lagi dalam keadaan sakit parah. Cuman satu tangan yang bisa digerakkan. Istrinya dalam keadaan hamil besar. Dan lahir anaknya cacat. Lalu dia meninggal. Dan lagu ini berkumandang di mana-mana. Tanpa orang tahu siapa penciptanya. Sampai satu saat ditemukan 2-3 tahun yang lalu bahwa istrinya ini sudah di kota Bandung. Dengan anaknya yang cacat. Lalu para penyanyi yang sudah bikin album ini memberikan royalti ke istrinya. Dan anak yang cacat ini bisa hidup dari uang ini. Tuhan baik dalam segala keadaan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.